dua tipikal player racing yang ada di game Clash of Clans. Let's go. Yo, halo guys, kembali lagi bersama gua Fahri 4. Jadi di konten kali ini gua bakal membahas dua tipikal player racing di Clash of Clans ya guys ya. Jadi apa sih racing itu guys? Racing adalah sebuah metode mengejar ketertinggalan ya guys ya. Mungkin kalian yang masih town hall kecil ingin bermain di town hall besar, yaitu racing town hall jawabannya guys. Dan di sini ada dua tipikal player ya guys ya. Tipikal player yang pertama ini adalah kalian bikin akun baru dan wajib kalian push town hall-nya sampai seperti ini guys bentukannya guys. Nanti gua bakalan jelasin spesifik dengan sketsa yang sudah gua buat. Dan untuk player yang kedua ini guys, yaitu tumbal racing guys. Jadi contoh akunnya seperti apa, langsung saja kita lihat di temen gua yang ini ya. Kita lihat temen gua, misal kalian gak punya, mau males bikin akun baru, maka akun tumbal ini adalah solusinya guys. Mungkin kalian yang punya second akun atau akun ketiga yang masih misal town hall 13 meg atau 12 meg, itu bisa dibikin akun racing seperti akun Frenzy ini guys, yaitu temen gua di sini guys ya. Di sini yang dibangun yaitu Expo Monolith, yang penting-penting aja guys. Jadi yang penting itu apa itu defend inti aja guys. Jadi seperti itu. Ini sebenarnya town hall 13 dan dia racing menjadi town hall 17 karena dia mager buat bikin akun baru seperti gua ya guys ya. Jadi itu adalah perbedaannya seperti itu guys. Jadi langsung saja kita ke sketsanya guys. Let's go. Oke guys, kali ini gua sudah di sketsanya dan di sini gua coba sketsanya tuh sebagus mungkin dan sekeren mungkin ya guys ya. Jadi untuk kalian yang mau bikin akun baru ya buat di racing, ini ada 3 aspek menurut gua yang sangat penting banget ya guys ya. Jadi aspek yang pertama yaitu sumber daya guys. Apa sih bang sumber daya? Jadi sumber daya ini yang mencakup bangunan sumber daya, yaitu seperti gold storage, elixir storage, dan juga dark elixir storage. Ini opsional banget, kalian bisa level maxin atau secukupnya aja. Misal di level 10 itu mentok di 10 juta dan itu masih worth it banget buat town hall 14. Itu gak apa-apa guys, yang penting bisa mengupgrade bangunan-bangunan yang bakalan jadi bangunan inti ya guys ya. Dan untuk apa itu penghasil dari emas atau gold mine atau elixir kolektor dan juga dark elixir drill ini guys, itu opsional sih menurut gua. Kalian bisa levelin 1 aja agar kalau base kalian diserang itu ya di kolektornya ini nggak ada. Dan buat kalian yang mau memaksimalkan ini juga boleh, lumayan juga ya. Kalian login dapat beberapa gold dan juga beberapa elixir gitu guys. Jadi sangat membantu juga. Ini opsional banget guys untuk 3 penghasil ini guys. Lanjut, kita bakalan ke aspek yang kedua dan tidak kalah pentingnya juga ya guys ya. Jadi aspek yang kedua ini menurut gua yaitu tentara guys. Tentara itu mencakup bangunan apa aja sih bang yang wajib di upgrade bang? Ya ini wajib maupun dua dari tipikal player tadi ya guys ya. Tipikal tumbalin akun kedua second untuk dijadikan akun racing dan bikin baru buat jadi akun racing guys. Jadi yang pertama yang wajib banget kalian upgrade yaitu barak guys. Barak biasa ini karena bisa membuka banyak trup, mulai dari road rider atau hama. Skip kalau paduka ya guys ya, kalian jangan main spam paduka itu guys. Dan untuk yang gandengannya yaitu spell factory guys. Jadi ini tuh mencakup banyak spell ya. Terbanyak di spell yaitu spell biasa ya. Ini ada spell invis, spell recall, spell penting-penting itu kalian unlock semua guys. Jadi opsional banget, kalian maksimalin juga boleh. Kalian hanya mengunlock sampai ke recall spell itu juga boleh guys ya. Opsional banget. Dan untuk dark spell ini guys, apa itu dark barak, sorry guys ya. Dark barak ini ya kalian opsional juga. Kalian mau unlock sampai mana? Misal kalian, gua pingin main road rider, jadi gua unlock dulu sementara sampai wali muda guys ya. Jadi it's okay guys. Tentukan dengan strategi kalian sendiri ya. Kalian jago main apa ya udah unlock sementara itu aja guys ya. Dan yang keempat yaitu dark spell guys. Dark spell ini terbanyak yaitu ada spell yang cukup penting juga yaitu spell akar guys. Dan itu terbukanya di paling akhir. Jadi kalian harus wajib memaksimalkan dark spell ini sih guys. Kalau menurut gua ya, ini sekali lagi POV dari gua guys. Jadi lanjut
bakalan ke bawahnya lagi. Dan di sini aula pahlawan ini juga nggak kalah penting ya guys ya. Walaupun akun racing biasanya player itu suka mengupgrade hero-nya jadi ke level yang sangat tinggi ya, walaupun itu belum max di town hall-nya, tapi minimal at least itu hero-nya tuh berada di level 80, 85 seperti itu ya guys ya. Jadi aula pahlawan ini itu sangat penting juga. Bangunan ini kalian jangan skip juga ya. Ini terunlock di town hall 7 guys ya. Dan juga gak kalah pentingnya juga di sini yaitu rumah hewan guys ya. Rumah hewan ini sangat penting guys, apalagi pet-pet yang bagus itu terbuka di town hall 16 seperti Spirit Fox yang bisa menghilang itu, atau Agri Jelly ya. Dan spell hewan Phoenix itu juga terunlock di level tinggi yaitu town hall 15 guys. Dan apalagi pet yang di town hall 17 itu ya namanya Bangkis itu juga overpower banget buat dicalonkan dengan Grand Warden ya guys ya. Jadi rumah hewan ini kalian wajib memaksimalkan levelnya agar pilihan hewan kalian itu juga makin banyak ya guys ya. Jadi untuk bangunan yang ketujuh menurut gua yaitu Pandai Besi. Bangunan apa sih ini bang? Pandai Besi. Ya, Pandai Besi ini adalah sebuah bangunan untuk mengupgrade gear kalian ya guys ya. Jadi walaupun akun racing kalian itu mungkin hanya beberapa equipment yang bakalan dimaksin ya, seperti halnya sepatu Electro Boot ya milik Jawara Royal, atau bola berduri milik dari Barbarian King, dan juga Fireball sih milik Grand Warden ya guys ya. Mungkin beberapa equipment epic yang bakal dimaksimalkan levelnya ya guys ya. Jadi itu opsional banget, kalian user apa terserah kalian upgrade-nya. Yang penting bangunan ini Pandai Besi wajib di level maksimal agar mineral yang kalian dapatkan itu nampungnya tuh sudah makin banyak ya guys ya. Jadi lanjut untuk bangunan yang selanjutnya wajib kalian unlock yaitu mesin atau bengkel mesin. Ini wajib kalian unlock semuanya karena ini berguna banget ya, mulai dari mesin gelindingan atau lock launcher, flame flinger, spell mesin barak, mesin penampungan, itu sangat bagus banget ya guys ya. Jadi gua itu sangat merekomendasikan unlock semua mesin di bengkel mesin ini ya guys ya. Itu menurut gua guys. Langsung lanjut ke bangunan selanjutnya yang gak kalah penting juga yaitu laboratorium guys. Nah, di sini laboratorium itu wajib kalian level maksimal. Karena apa? Kalian kalau ingin mempunyai troops yang mempunyai level tinggi, level max ya, laboratorium kalian itu harus max. Untuk troops itu sesuaikan dengan pasukan kalian yang kalian kuasai ya. Kalau kalian jago main kangkung ya main kangkung. Kalau kalian jago main combo kompor ya kalian main kompor, itu furnace ya menurut gua ya. Dan kalau kalian jago main super yeti ya kalian upgrade yetinya gitu aja guys. Sesuaikan dengan strategi yang kalian kuasai guys. Dan yang ke-7 atau ke berapa ini guys gua lupa, dan itu army camp guys. Jadi army camp ini tuh juga sangat penting banget karena untuk menambah kapasitas. Misal kalian kalau di level maksimal itu 320 guys, itu sangat gede banget. Jadi ini wajib kalian maksimalkan ya levelnya ya guys ya, yaitu bangunan army camp ini guys. Dan yang terakhir di sini yaitu Clan Castle. Clan Castle ini sebenarnya opsional banget, kalian bisa ke level maksimal. Kalau menurut gua sih ya, mending ini kalian upgrade ke level maksimal agar bank atau penyimpanan looting kalian saat war itu bisa makin menampung banyak banget ya guys ya. Jadi gua rekomendasikan sih mending ini taruh ke level maksimal agar kalian saat nyerang atau saat war juga itu mempunyai bantuan yang sangat maksimal juga tentunya guys. Kita bakalan lanjut ke aspek yang ketiga ya guys ya. Jadi aspek yang ketiga itu adalah pertahanan, penting-penting aja guys. Jadi pertahanan yang kalian wajib kalian upgrade yaitu kanon guys. Karena kanon itu bisa menjadi persyaratan naik town hall menjadi town hall 17 guys. Jadi dua kanon level 21 ini bakalan bisa menjadi atau cannon pantul guys. Seperti itu ya guys ya untuk sketsanya guys. Jadi dua kanon bakal digabungkan menjadi satu kanon pantul ya guys ya. Ini adalah persyaratan untuk naik town hall 17. Kalian butuh dua kanon pantul, berarti kalian wajib mengupgrade 4 kanon biasa menuju ke level 21 guys ya. Ini adalah syarat wajib naik town hall 17 guys. Lanjut ke bawahnya kita scrolling lagi, dan di sini juga
Archer Tower kalian wajib mengupgrade 4 Archer Tower ya guys ya. Jadi 2 bangunan Archer Tower biasa ini bakalan menjadi Archer Tower perserikatan ya guys ya. Menara Archer perserikatan seperti ini guys bentuknya ya guys ya. Dan ini juga menjadi persyaratan Town Hall 17 guys, yaitu butuh 2 menara Archer perserikatan ya guys ya. Jadi di sini kalian harus mengupgrade 4 kanon dan 4 Archer biasa guys ya. Lanjut guys, dan yang ini yang kalian wajib juga menurut aku, kalian wajib mengupgrade defense, yaitu Eagle Artillery ini menuju ke level maksimal. Ini wajib hukumnya guys, yaitu Eagle Artillery ini menuju ke level 7 plus Town Hall kalian itu Town Hall 16, maka bisa menjadi Town Hall 17 ya guys ya. Makanya ini gua taruh di step yang ketiga guys, karena step yang pertama yaitu ini kanon pantul, step kedua yaitu ini, dan step yang terakhir agar bisa menuju Town Hall 17 ya ini guys, gabungan antara Eagle Artillery dan juga Town Hall 16 ya guys ya. Dan mungkin seperti itu ya guys ya. Mungkin kalian yang mau bikin ID baru dan untuk raser dan bangunannya itu apa aja, ini cocok ya guys ya. Dan yang terakhir di sini itu opsional banget guys buat kalian ya guys ya. Dan di Town Hall 17 ini yang kalian butuhkan yaitu kanon yang sudah dimodifikasi guys ya, beserta Archer Tower yang sudah dimodifikasi. Itu bakalan menjadi menara pilihan ganda guys. Itu ada 2 mode, ada mode yang Archer seperti ini, dan mode yang kedua yaitu kanon yang brondong ini guys, atau kanon gun ya kalau gua asumsikan guys. Jadi untuk akun raser itu wall itu opsional banget ya. Jebakan ini juga opsional, kalian suka desain wall yang mana, kalian untuk mengupgrade traps itu kalian suka traps yang mana, itu opsional banget menurut gua ya guys ya. Dan di sini yang terakhir yaitu tipe player yang kedua ya guys ya. Ini tipikal player yang kedua yaitu mengorbankan akun secondnya itu menjadi akun racing. Jadi untuk yang biasanya di upgrade itu guys, yang pertama itu biasanya Xbox kan, karena Xbox ini terbuka di Town Hall 9, maka ini wajib di level maksimal, karena di Town Hall tinggi itu damage per secondnya sangat dibutuhkan banget ya guys ya, untuk menembus para tanker seperti halnya Road Raider, Golem S atau selain sebagainya guys ya. Dan Inferno ini juga wajib di level maksimalkan buat player racing yang jadi tumbal ya, istilahnya semi max kalau menurut gua guys. Itu ini Inferno multi itu sangat berbahaya apalagi singlenya guys, jadi ini wajib banget buat di upgrade juga. Dan yang ketiga ini adalah ketapel tempur guys. Ketapel tempur ini bakalan terunlock di Town Hall 13 guys, dan ini damage-nya juga sangat sakit banget, makanya para racer ya itu mengupgrade ketapel ini sebagai bangunan inti dari base-nya guys. Dan lanjut ya guys ya, ini yang keempat yaitu monolith guys. Dan monolith ini terunlock di Town Hall 15 guys, dan ini tuh counternya para HP tebal seperti tanker dan juga hero guys ya. Karena beberapa hit saja itu sangat menyakitkan banget dari damage monolith ini ya guys ya, menurut gua ya guys ya. Dan bangunan yang wajib kalian upgrade ketika kalian raser tipikal player yang kedua yaitu Wizard Tower guys. Karena kenapa Wizard Tower? Karena ini itu tipenya splash damage guys. Jadi buat pasukan yang berkumpul seperti halnya combo Road Raider Valkyrie, ini Wizard Tower sangat berbahaya banget buat pasukan yang bergerumpul seperti halnya kumpulan balon atau kumpulan paduka guys ya. Itu sangat berbahaya banget, jadi wajib di upgrade sih guys. Dan defense yang terakhir yaitu air defense guys. Dan ini adalah satu-satunya pertahanan defense udara yang paling sakit ya, air defense ini guys. Jadi wajib banget buat di upgrade ya guys ya. Dan untuk sisa bangunan lagi itu gua gak sertakan, karena ya yang inti itu 6 ini aja sih guys menurut gua ya. Jadi seperti itu dulu guys ya penjelasan dari sketsanya, mulai dari awal ini lengkap banget ya. Tipikal racer yang pertama ya seperti ini aja guys, yang indie aja, dan sisanya tuh bakalan seperti akun gua guys. Jadi kita bakalan lanjut saja ke in-game-nya saja guys. Let's go. Oke guys, kita sudah kembali ke in-game-nya. Jadi gua ini adalah tipikal yang pertama ya guys ya, yaitu tipikal yang bikin ID baru dan mengupgrade bangunan-bangunan yang penting aja guys. Di sini
Gua sengajain level 1 semua, gua parkir dulu di Town Hall 16 karena gua masih mengupgrade yaitu pasukan yang gua inginkan dulu ya agar menjadi level maksimal guys. Dan di sini tuh sudah gua lengkap guys. Untuk di aspek yang kedua yaitu tentara tadi guys, ini sudah level max ya. Rumah hewan di sini guys sudah level max. Ini juga level max, level max semuanya guys ya. Dan aspek yang pertama sumber daya itu tempat penyimpanan gold, ini juga level max, tempat penyimpanan elixir ini juga level max. Dan gua tipikal yang goldman atau elixir collector ini gak bakal gua upgrade jadi level 1 semua guys. Jadi gak bisa digosupin ya guys ya. Jadi seperti itu dulu guys. Dan tipikal yang kedua udah pasti seperti akun temen gua yang ini Fancy ini guys ya. Jadi ini adalah akun yang sebenarnya itu akun yang TH13 full max itu dijadikan akun racing ya, karena dia mager mungkin ya buat dari awal lagi, makanya dia bikin akun Town Hall 13 nya menjadi seperti ini guys ya. Lihat expo-nya ini belum sudah di upgrade juga sengeri-ngeri ini guys. Dan wizardnya di sini masih on the way juga buat di upgrade, ini masih wizard tower Town Hall 13 guys. Dan air divernya ini juga masih belum di upgrade, dia masih fokus buat upgrade senjata yang lain mungkin ya guys ya. Jadi seperti itu dulu guys ya, contoh dua tipikal player racing Town Hall di Clash of Clans ya guys ya. Gimana menurut kalian guys, apakah bikin akun kayak gini itu worth it atau enggak, itu terserah kalian. Tapi gua suka banget dengan adanya metode ini, kita bisa mengejar ketertinggalan ya guys ya. Kalau kalian full max sih bakalan lama, jadi ini adalah jawabannya guys. Jadi gimana menurut kalian? Kalian bisa debatin aja di kolom komentar ya guys ya. Gue terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, mendengarkan penjelasan gue yang cukup lengkap dan detail juga yang gue jelasin. Jadi see you the next content ya guys ya. Thank you guys.